Ini kurang kompak, saya doain yang jawab salamnya kuat, mudah-mudahan cepat naik haji lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kompak. Tapi daripada yang kedua bagusan yang pertama, kecil ikhlas, karena ini pengen naik haji jadi kuat. Alhamdulillahi bizikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah shadiqul mau'ud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawil karami wal jud. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj al-ayat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati para alim, para ustadz, para haji yang hadir, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sahibul bait Bapak Darwis sekeluarga besar beserta ibu dan cucu semuanya, yang mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini, keluarga besar ini, senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, rasa hormat saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita semua walaupun tidak disebutkan satu persatu tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, yang tentunya nikmat kebahagiaan di dunia yang paling besar adalah umur panjang, sehat walafiat. Andaikan malam ini punya duit 12 miliar, rumah kontrakannya 300 lokal, tapi kita setruk, tidur di tempat tidur, makan disuapin orang, mandi dipandiin orang, naik mobil ditaikin orang, maka rasa kebahagiaan dengan harta yang banyak tidak ada artinya sama sekali. Maka kita patut bersyukur malam ini dikasih Allah umur panjang, kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam dikauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak baca salawat kita senantiasa kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Bapak hadirin jamaah yang sangat saya muliakan, ini kultum gak usah panjang-panjang lah, sedang aja paling 20 menit, kira-kira cocok tadi 20 menit. Cocok ya, itu yang penting kan cocoknya. Kalau sudah cocok ikhlas kan kelar gitu. Ini Ustadz kultum 4 jam ya, alhamdulillah akhirnya nggak pada ikhlas. Nah Ustadz juga berkultum baru itu orang dengar cerita penceramah meninggal dunia di atas mimbar. Kenapa? Ceramahnya 4 jam, nah mati. Habis 4 jam ceramah ya mati. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sengaja kumpul di sini dua hal yang diminta oleh keluarga. Pertama, beliau mengumpulkan kita mau memohon maaf. Yang kedua, meminta doanya dalam perjalanan ke tanah suci Mekah, diberikan kesehatan, umur yang panjang, kelancaran, bisa melaksanakan rukun dan sunnahnya haji, dan pulang ke tanah suci dalam keadaan sehat, oleh Allah dijuluki sebagai haji yang hajjah yang mabrurah.
Bapak Ibu hadirin yang sangat saya muliakan, kalau kita berbicara haji, haji ini dikarenakan dua hal. Satu karena nasab, kedua karena nasib, Pak. Tuh, nasib. Nasab ini gimana? Engkongnya naik haji, Haji Muhyiddin contoh misalnya kalau ada ya. Turun ke bawah punya anak namanya Muhammad, naik haji lagi. Hartanya banyak. Turun lagi ke bawah, anaknya namanya Sakib, naik haji lagi. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Itu karena nasab, Pak, naik haji. Ada orang naik haji karena nasib, mbahnya nggak haji, ayahnya nggak haji, saudaranya nggak haji. Ini Muhammad berangkat haji karena nasib. Contoh sedikit orang haji karena nasib, Pak. Ada orang tukang sol pinggir jalan, Pak. Tukang sol, berapa penghasilannya? Sehari 15.000. Cukup bayar kontrakan, beli beras 5 kilo, beli rokok 2 batang, dengan kopi Torabika 1 bungkus. Gitu. Tapi nasib sudah ada tulisan di atas Lauhul Mahfuz sana mau naik haji. Bayangkan sehari-hari hidupnya pas-pasan. Suatu kisah ketika itu, tiba-tiba ada mobil yang begitu bagus, Pajero Sport, lewat dari Jakarta ke Bengkulu, sampai tempat yang pas. Orang yang tukang sol tadi, supirnya ngantuk, setir belok kiri, Pak. Ternyata hampir kerindes tukang sol. Berhubung tukang sol ini orang Banten, pinter silat, Pak. Ada Cimande, ada Cikobokan, ada Cite, Cikopi, luncat, Pak. Yang kena geleng mobil cuman kotak solannya sajalah. Orang yang dalam mobil manusia luar biasa, turun dari mobil, apa yang dibawa? Uang 10 juta. Pak, maafkan saya, supir saya ngantuk, ini duit 10 juta, Bapak tolong besok itu kotakan sol ganti dengan uang 10 juta ini. Maafkan saya, Pak. Kata bapak itu, kotakan sol ini dapat mungut dari tukang seperan parkiran yang punya circle. Saya bisa mungut, nggak perlu uang 10 juta, nak, bawa saja itu 10 juta. Saking mulianya itu orang tua. Kalau saya minta tambah 20 juta uangnya, jadi biar 30 juta, Pak. Singkat cerita, saking tidak mau menerima uang itu, yang punya mobil terkesan hatinya, Pak. Terkesan ada orang tua kotak solnya mau diganti, padahal dia mau ketemu mobil, tidak mau. Terkesan hatinya, melanjutkan perjalanan ke Bengkulu. Pulang dari Bengkulu ke Jakarta, tak lama kemudian sepulangnya dia ke Jakarta, bapaknya yang mau berangkat haji kena penyakit jantung, meninggal dunia. Dia mikir siapa gantinya. Semua keluarganya orang kaya semua sudah berangkat haji. Tiap malam dia istikharah, siapa gantinya, siapa gantinya, siapa gantinya. Ingat lagi istikharah sama tukang sol, Pak. Turun dia berangkat lagi nyari tukang sol. Secara kebetulan tukang sol sudah ngesol lagi di tempat yang sama. Bapak ingat saya tidak? Siapa ya? Namanya orang tua, Pak. Siapa ya? Saya, Pak, yang dulu mau ngeredak bapak mobil saya. Oh iya, ini mampir dulu kontrakan, kita ngopi. Singkat cerita, dia cerita, Bapak, saya kesini mau minta izin. Bapak saya mau berangkat haji kena serangan paket jantung, meninggal dunia. Tidak ada gantinya. Saya tolong kepada Bapak, minta izin Bapak yang gantinya berangkat haji. Nasib luar biasa, Pak. Tukang sol gak punya modal, nasibnya bagus. Akhirnya dia berangkat haji. Pulang dari berangkat haji, tetangganya kaget, tukang sol bisa naik haji. Ada apa ini? Ditanya, Mamang kenapa kok bisa naik haji? Diceritakan kisahnya begini. Saya mau ke tempur mobil, dikasih uang 10 juta, saya nggak mau. Kemudian setelah itu datang dia suruh saya berangkat haji. Akhirnya, Pak, sekelurahan ngesol semua pinggir jalan. Datang mobil tronton tiang listrik 6 blok rem. Alhamdulillah meninggal dunia. Nah, ini namanya nasib, Pak. Bapaknya nggak punya modal, anaknya jadi camat. Bupati bilang, Pak Camat, Bapak harus berangkat haji. Waduh, mikir camat ini siang malam. Kalau saya berangkat, siapa tahu nanti masih ada rezeki. Orang tua saya yang sudah tua ini belum ada rezeki. Terpaksa orang tuanya, Bupati, saya minta izin, yang berangkat haji ibu saya. Nasibnya bagus, Pak. Maka kita berdoa, Pak, jangan kecil hati. Siapa tahu walaupun kita nggak punya duit, besok lusa anak kita ada jadi pengusaha, anak kita yang jadi jenderal, anak kita ada yang jadi orang kaya, anak kita jadi hebat. Siapa tahu walaupun kita tidak punya duit, kita bisa naik haji karena nasib, Pak. Wih, makan kuenya sepi amat nih. Karena mikirin nasib. Kayaknya sama-sama mikirin nasib ini. Waduh.
Itu kalau Bang Sahdiar mah bukan nasib beliau, nasab udah ada beliau muridnya. Itu kalau Ustadz Amrilan ya nasib. 2012 dipanggil Gubernur Lampung Selatan Pak Sarudin, Ustadz berangkat umroh. Nah, nasib Pak, tuh kan lumayan nasib. Nah kita lanjutkan berbicara masalah haji tadi. Jangan sedih dan kecil hati orang yang gak punya duit. Doa sajalah. Inna sayyidul ayyam, tuh ya dikatakan ada keringanan nih buat orang. Innal jum'ata sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang mulia di antara hari-hari yang lain. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, Jumat hari yang mulia. Hijjul fuqara wal masakin, hajinya bagi orang fakir dan orang miskin. Jadi kalau kita merasa fakir, kalau kita merasa miskin, rajin-rajin sholat Jumat 41 Jumat berturut-turut jangan putus, maka insya Allah pahalanya akan sama dengan orang yang berangkat haji. Kan ada keringanan. Ini sudah fakir, sudah miskin, Jumatan kagak, repot nih. Nah, jadi kalau kita mau haji garak, itu upayakan sholat Jumat hadir di Allah. Selanjutnya Bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka diponis pahalanya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak pengen di surga, semua pengen. Maka orang yang hajinya mabrur sudah ditutup surganya Allah Subhanahu wa taala balasannya. Kalau sholat beda, sholat di rumah pahalanya 1 derajat, ketika kita sholat di masjid 27 derajat, ketika meninggalkan sholat tidak ada halangan 80 tahun masuk neraka, sehari di neraka sama lamanya dengan 1000 tahun di dunia. Itu sudah jelas kelas-kelasnya. Sholat di rumah 1 derajat, ikut berjamaah 27 derajat, tidak sholat 80 tahun neraka, begitu kelasnya. Tapi kalau hajinya mabrur, surga sudah berhenti, nggak ada lagi tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa haji ini hadiahnya langsung surga? Karena persyaratan ibadahnya beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, puasa, zakat, ibadah kita yang pertama adalah qalbiyah, hatinya lurus karena Allah, sudah diterima. Haji juga begitu. Yang kedua, ibadah ilmiah, ilmunya ada, ibadah sudah diterima. Ada dalam sholat, ada dalam zakat, ada dalam puasa. Tetapi haji ada 2 hal yang tidak ada di dalam sholat dan zakat. Apakah ibadah yang ketiga? Ibadah maliyah. Yang nomor keempat, ibadah waktiyah. Waktu lama Pak, 41 hari, 41 malam. Adakah orang sholat 41 hari, 41 malam? Gak ada. Yang ada juga kadang-kadang 4 menit Pak sholat. Puasa 12 jam, jam 6 sampai jam 12, sampai dari jam 12 sampai jam 6 lagi, 24 jam paling lama puasa. Zakat cukup 5 menit, Bang. Saya mau zakat fitrah tahun ini karena Allah Ta'ala, cukup 5 menit. Tapi haji 41 hari, 41 malam. Pantas balasannya langsung surga, Pak. Surga langsung balasannya. Luar biasa. Coba kita bayangkan Bapak, kalau Pak Darwis, maafnya ngomong Pak, ditinggalkan istrinya berangkat, tidak terlalu sedih Pak. Ada orang yang punya anak 1,5 tahun baru lahir, dicuci bokin, dipandiin, kalau tidur dilihatin ada nyamuknya, tidak Pak. 1,5 tahun ibu bapaknya berangkat haji 41 hari 41 malam, anaknya dititipkan dengan neneknya. Alangkah sedihnya, lebih sedih daripada Pak Darwis Pak. Bayangkan kalau Pak Darwis belum seberapa. Asal Allah taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum, belum tentu yang kau pandang itu jelek, maka itulah menurut Allah yang paling baik. Tuh, baru 1,5 tahun. Ada kemarin anaknya Haji Sofar, Dek Beni, anaknya yang besar 2 tahun 7 bulan Pak, mau berangkat haji suami istri. Bayangkan, meninggalkan anak 2 tahun 7 bulan. Luar biasa. Berapa hari? 41 hari 41 malam.
Pasti terbayang kita di sana anak kita bagaimana, yang di sini yang cebokin kita, yang ngasih makan kita, makain baju kita, mandiin kita. Begitu ditinggal 41 hari 41 malam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau melihat yang semacam ini, hadirin jamaah rahimakumullah, semua yang Allah berikan menurut kita itu jelek, tapi menurut Allah itulah yang lebih bagus. Asa an takra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Pandang itu jelek, menurut Allah barangkali itu yang paling bagus. Kadang-kadang saja asli hikmahnya yang bagus. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi duitnya harus banyak. Maka kita kalau pengen cepat naik haji, baca doa Allahumma rzuqni. Kalau pengen ke Mekah, zaratan baitikal haram. Yang kedua doanya Allahumma dolwah, ya Allah besok mau ngejual sawah. Insya Allah cepat Pak. Sawahnya nggak ada, sawah siapa yang dijual? Tuh, jadi itulah hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama saya pesan kepada ibu, yang pertama Ibu Tuti, yang pertama luruskan niatnya, hati kita luruskan. Yang kedua Ibu Tuti ilmunya sudah pasti manasik diajarin, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga malia harta yang dikeluarkan ikhlaskan oleh kita. Luar biasa harta tuh. Kalau kita masih muda, lebih baik beli kalung, Bapak hadirin rahimakumullah. Kalau tidak terketuk hati kita. Yang nomor ketiga, Ibu Tuti di sana nanti lama 41 hari 41 malam. Maka perintah di dalam Al-Quran, fala rofasa wala busuko. Jangan berbantah-bantahan dan jangan berbuat keji. Maka sering orang hilang itu karena bantah-bantahan. Yuk kita ke masjid, diajak kawannya jam 4. Sudah tempe aja duluan lah. Nanti saya ke masjid duluan, gak bakal hilang. Itu pasti hilang Pak kalau ada yang sombong gitu. Satu sombong pasti terjadi tuh Pak, walaupun tidak diucapkan. Kata orang di Mekah katanya sendal hilang. Di hati aja ngomong nih, ini punya saya di sini udah setengah bulan gak hilang-hilang. Keluar masjid hilang Pak, hilang, gak diomongin juga hilang. Maka di sana satu jangan sombong, yang kedua banyak istighfar. Tuh. Fala rafasa wala fusuqa, jangan berbantah-bantahan dan berbuat keji. Bantahan seperti itu. Yuk pulang, udah tetes saja lah duluan, nanti saya belakangan pulangnya habis sholat asar. Masa iya saya mau hilang? Hilang beneran. Tuh, kalau kita sombong aja dikit di sana sudah. Ngomong asal, waduh ini nasi gak ada enaknya di sana. Sampai pulang gak makan-makan Pak. Ada yang cerita sedikit Pak, orang makan kenapa piringnya isinya garam, dimakan isinya garam. Itu kalau ngomong nggak diomongin sama orang, hatinya ngomong saja, ini nasi nggak enak amat lah di sinilah. Cuman hatinya ngomong, begitu makan nggak berhenti garam melulu piringnya Pak. Jadi di sana itu jangan sombong. Yang kedua banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat sama dosa astagfirullahaladzim. Ada orang Pak mau berangkat haji, nendang kucing di rumahnya gara-gara makan ikan, ditungker ban di dapur, ditendang. Begitu sampai Mekah, waduh matanya ke sana, kakinya membor belakang. Diingat-ingat apa, kok bisa begini apa? Rupanya ingat mau berangkat haji nendang kucing. Jadi ibu luruskan hatinya. Yang kedua ibu hadir rahimakumullah, ilmunya kan sudah penuh dan sebagainya. Yang ketiganya ibu ikhlaskan harta yang dikeluarkan. Yang nomor keempat bersabarlah di sana. Karena kenapa? Sebab perjalanannya 41 hari 41 malam. Kenapa kita harus bersabar? Pertama kita ibadah ke masjid Pak, paling dekat ada yang dekat setengah kilo. Jadi kalau kita pulang pergi 1 kilo, 1 kilo dikali 5 waktu berarti 5 kilo perjalanan. Sudah 5 hari terlihat wajah kita agak pucat, letih karena perjalanan. Maka orang berangkat ke masjid, berangkatnya mau asar nggak pulang, maghrib nggak pulang, sekalian pulangnya habis isya karena capek mau pulang balik di jalannya. Jadi harus sabar Pak, sabar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya berbicara masalah rukun hajinya. Ketika kita tawaf pertama, setelah kita mandi, setelah kita niat, dan setelah niat kita memakai pakaian ihram, berangkat mau tawaf. Ketika kita tawaf ada 2 perbedaan. Kalau perempuan tidak boleh ditutup wajahnya dan telapak tangannya. Kalau ditutup maka tawafnya tidak sah. Ayo membawa bayar dam. Berapa damnya? Biasanya 165 lear supaya sah. Ditutup tuh, lupa. Atau belum tawaf kita pakaian yang berjahit, pakai kaos oblong.
Nah, biasanya itu atau sempak harus bayar dan hadirat imakumullah. Maka kita ketika tawaf tidak berpakaian yang berjahit, laki-laki nggak pakai sempak. Maka kalau badannya kecil karena di bawah kayak anduk diikat, di atas kayak anduk juga satu, diikat dengan ikat pinggang. Ikat pinggangnya dikencangkan Pak, karena kita mau muter 7 putaran Pak. Kalau ikat pinggangnya tidak dikencangkan, badan kita kecil, di situ ribuan manusia Pak. Kalau ketarik sama seseorang, lepas yang bawa, repot hadirin imakumullah. Ketemu orang ketagung, luangan balak pecong. Bisa luangan. Tuh. Maka ketika kita ikat pinggangnya dikencangkan, lalu menghadap Ka'bah, pas Hajar Aswad diangkat tangan kita ngucap ngomong labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lah. Cium sama mulut kita, muter satu putaran. Itu ngadepnya pas Hajar Aswad. Cuman hebatnya yang wajib itu putarannya 7 kali, bacaannya tidak ada yang diwajibkan. Bisanya subhanallah, 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 subhanallah. Bacaan apa saja. Bisanya bismillah, 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 bismillah. Ustadz, saya mah bagaimana? Biasa subhanallah aja, tapi dipotong 2. Boleh nggak Ustadz? Nggak boleh. Ibu saking pengen banyaknya, sub. Akhirnya tukang sop datang. Itu ya. Jadi bacanya tidak ada yang diwajibkan. Apanya bisa? Oh Ustaz, bisanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuman biasanya orang umroh dan haji seperti anak ayam. Sudah ada yang bimbing, tinggal ngikut aja kita. Labbaik Allahumma labbaik. Makmumnya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Makmumnya jawab labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lah. Kita mengikut aja kayak ayam. Aman lah. Enggak perlu dipusingin lagi, ilmu naik haji mah sudah di sana sama orang dipimpin, kita tinggal ngikut aja. Tuh, putarannya 7 putaran. Beres kita selesai putaran, biasanya minum air zam-zam, doanya dibaca karena segala penyakit akan sembuh dengan air zam-zam. Asbabnya yang menyembuhkan Allah, tapi Allah memberikan keberkahan kepada air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Minum air zam-zam. Tuh, singkat cerita, setelah itu hadirin jamaah rahimakumullah, puncaknya haji melontar jumrah di padang Arafah tanggal 9, tanggal 10 Lebaran, tanggal 11 kita melontar jumrah di padang Arafah. Apa kisahnya melontar jumrah ini? Perintah melontar jumrah ini pada hakikatnya ngelempari setan Pak. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memotong Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim bilang, ya bunayya inni ara bil manam. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku yang sudah dewasa, Bapak bermimpi 3 malam berturut-turut diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza taro, bagaimana menurut pendapatmu? Nabi Ismail jawab, ya abatum almatu marsatajuni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah saja Bapak, mudah-mudahan saya jadi orang sabar. Itu Nabi Ismail. Coba kalau orang kita Pak, ngomong kita mana? Nah, Bapak 3 malam ketemu malaikat Jibril diperintahkan untuk menyembelihmu, perintah Allah. Apa jawab anak kita? Bapak saja yang sudah tua saya sembelih. Kan gitu jawabannya. Ini Nabi Ismail enggak? Silakan Bapak kalau sembelih. Ibadah Nabi Ibrahim jadi Nabi yang hanif, Nabi orang taat. Saking taatnya iblis gak senang sama orang ibadah. Mulai datang iblis, Ibrahim niku luangan Ibrahim. Hadu sakan niku Ibrahim mangedo anak. Hadu uat anak mubalak hagan niku luangan niku Ibrahim. Itu iblis waktu itu nggak ngomong Lampung Pak, enggak. Ini mah kira-kira. Tuh, kalau ngomong Lampung begitu. Nah, Nabi Ibrahim ambil batu, dilempar ke iblis. Nah, datang kepada istrinya, digoda lagi. Kamu ini berpikir lama kamu nggak punya anak, kok punya anak mau dipotong suami, dibiarin saja. Ngambil batu lagi istrinya, dilempar lagi ke iblis. Terakhir anaknya Nabi Ismail, dan haga ditekol. Aduh Ibrahim kabur, kabur.
kata Ismail, ini perintah Allah iblis, diambil batu, dilempar lagi ke iblis, maka masuk ke dalam rukun haji melontar jumroh di padang Arafah. Pada hakikatnya melontar jumroh itu adalah melontari iblis. Maka ada orang naik haji ngelontar sekali sut, nyampe kedua kali sut, nyampe ketiga kali sut, balik lagi pak batunya, sut, batunya pertak aja di jidatnya, langsung turun ke bawah, batunya jadi kertas, dibaca sama orang itu, sesama setan jangan selemparan. Rupanya duit pasang Nobel pakai naik haji pak, duit pasang togel tembus pakai daftar haji. Akhirnya sesama setan jangan selemparan, CSW katanya. Oh, maka melontar jumroh cara disebut Armina, Arafah, Musdalifah, Mina. Arafah ini ada tempat gubuk-gubuk yang bagus indah, bukan gubuk pak, cuma dikit aja ngomonginnya. Kalau ngomongin taruh kayak kemah begitu tapi putih semua, maka disebut dengan Armina, Arafah, Musdalifah, Mina. Nah kalau tadi jumroh ke sana, nah itu ya. Jadi perjalanan yang sangat luar biasa. Ibu harus ikhlas, harus sabar, jalan kaki kita di sana. Rame-rame melontar jumroh. Kalau dulu berangkatnya diceritakan dalam itu, kalau kita berangkat jam 9 itu sampai tempatnya sekitar jam 2, jam 1. Jadi jalan kaki. Jalan kakinya nggak bisa ngebut saking orang ngompoi. Ya ngompoi gitu kan. Jadi di situ harus sehat-sehat betul. Berdoa aja sama Allah supaya terus sehat ya. Jadi hadirin jamaah yang mau Pak Darwis jangan khawatir. Kalau orang naik haji jadi tamunya Allah. Jangankan tamu Allah, lagi tamu gubernur dijamin kita kan. Lagi tamu gubernur saja. Wih, Pak RT dipanggil sama gubernur. Pak RT Waina Bang Bawah tanggal 9 tolong ke kantor gubernur. Gubernur gede, dijamin keamanannya. Kuenya empuk-empuk, kesehatannya juga dijamin. Wih, pokoknya sudah dijamin lah. Maka Pak Darwis jangan khawatir ibunya berangkat sendirian, karena dia jadi tamu Allah. Allah lebih hebat menjaminnya daripada gubernur. Tuh. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada arba'in itu 40 waktu, jangan tinggalkan sholat di masjid. Sebab kenapa? Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 waktu, maka pahalanya sama dengan 100.000 waktu di Masjid Waina Bang Bawah. Sewaktu di sana, pahalanya sama dengan 100.000 waktu di masjid kita ini. Luar biasa. Kalau 40 waktu, Masya Allah, 40 waktu itu 8 hari, maka ada arba'in. Jangan tinggalkan sholat berjam 40 waktu. Tapi jangan juga bajam sari nanti begitu mendengar keterangan begitu, pulang naik haji nggak sholat lagi. Wih, kenapa bajam sari nggak sholat? Wih, pahala saya sudah banyak di Mekah. Itu namanya haji luangan pak. Ya, kalau kita pulang haji nggak sholat lagi, tetap di sini nggak sholat. Cuman tadi diperintahkan ada arba'in, jangan ditinggalkan, yaitu selama kita sholat di sana 40 waktu jangan ditinggalkan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja. Terakhir saya mengimbau kepada kita semua yang belum kita pernah ke Mekah, ke tanah suci, umroh ataupun haji, kita berdoa kepada Allah jangan kecil hati. Andai pun kita mudah-mudahan dengan doa diberikan izin sebelum kita wafat meninggal dunia, kita diberikan izin untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Dan harus ada cita-cita pak, harus ada cita-cita. Kalau umroh, kalau kita nabung 500, Bapak hadirin rahimakumullah, berapa sih? Kita ini kadang-kadang malas nabung, kayak kurban ya. Kalau kita arisan kurban itu 3 juta. Kalau kita ngambil yang 10 tahun nih, nabung saja tiap hari 10 tahun, hadirin rahimakumullah, itu sedikit tabungannya Bapak. Kalau diambil kita 1 tahun, itu paling kurang lebih 270.000 beli kurban kita Pak. Kurban. Kalau 10 tahun saya prediksi tabungannya berapa Bapak? 3.500 Pak sebulan. 10 tahun bisa kebeli, hadirin rahimakumullah kita. Cuman kita ini kadang-kadang mau belak begitu aja, belaknya susah. Ada duit pakai ini, ada duit pakai ini. Coba nabung kita sistem. Kalau kita cari duit yang langsung belak naik haji, tentu. Tapi kalau ngumpul 500.000, 500.000, 200.000, 500.000. Sekarang ada orang jemaah umroh berangkat umroh dengan tabungan 500.000, ada sekarang di metro ya. Itu sudah banyak orang yang ngikut yang seperti